Ada orang namanya Abu Janda. Apakah dia banyak anaknya sudah jadi janda gitu? Saya sih memandang dari kacamata agama. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengisyaratkan, sayati zamanu yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Ini bisa jadi dia cerminan kita, itu gagal, mabuk, menghina agama, ada orang menghina kitab suci, ada orang menghina nabi, itu justru dia akan mungkin disinggung, lembaganya disinggung, orang yang dia kagumi disinggung, dia yang paling ada batasan. Kalau dalam toleransi tidak ada batasan. Alam pun ini ketika kita bahas Abu Janda marah. Ada orang besar yang menyayangi Abu Janda. Terus saya ngusul ke Banser, terus saya ngusul ke PBNU. Saya langsung aja ke Abu Janda. Sampai bang sama Abu Janda ya. Pertanyaan ini Kak Tuan. Gimana? Bagaimana pendapat Ulummu tentang Abu Janda, dan dia terus yang keluar. Hari ini sekarang Abu Janda, minggu depan Abu Janda, dengan berbagai macam kasus. Ya, sebenarnya pernah atau sering mungkin orang bertanya tentang Abu Janda. Terlebih lagi ketika ada komentarnya, videonya, cuitannya, statementnya yang menurut sebagian orang menyakitkan lah gitu ya. Sehingga saya setiap ditanya tentang Abu Janda itu, saya tidak mengomentari sebenarnya. Karena Abu Janda ya namanya aja kayaknya main-main gitu kan. Tak tahu kita ini janda yang dimaksudkan kalau orang Sasak bebalu, jadi dia bapaknya para bebalu. Ya, jadi dia Abu Janda, ini kan kayak main-main gitu. Abu Janda, jangan-jangan dia nih kayak semacam apa istilahnya, memplesetkan, kayak orang Timur Tengah kan kadang-kadang ada namanya Abu Bakar misal gitu kan. Kemudian abu-abu yang lain lah yang dimana dinisbatkan kepada anaknya gitu. Sekarang dia ini ada orang namanya Abu Janda. Apakah dia banyak anaknya sudah jadi janda gitu kan? Nggak tahu kita. Sehingga saya malas ngomentari. Apalagi beliau ini kan udah terkenal dia. Terus kita mau bahas, kesannya kayak kita membahas orang hebat. Terus kita hanya dai kampung gitu kan. Itu makanya saya setiap ditanya tentang Abu Janda nggak mau komentar. Nah, cuman karena ditanyakan lagi, kalau saya sih memandang dari kacamata agama lah, tidak hanya Abu Jandanya. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengisyaratkan dalam sebuah sabda beliau, sayati zamanu yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang suatu masa di mana nanti kita ini, di mana manusia ketika itu mencintai 5 dan melupakan 5 perkara. Dari 5 ini salah satunya yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq. Manusia ketika itu nanti kata Nabi mencintai makhluk wa yansawunal khaliq, dan melupakan pencipta. Sehingga Abu Janda ini bisa jadi dia cerminan kita mungkin. Tidak hanya Abu Janda, cuman karena dia mengekspos dirinya saja, lalu kita salahkan dia dengan berbagai gelagatnya ini. Sebenarnya mungkin banyak orang kayak dia, cuman tidak kelihatan, tidak terkenal gitu, tidak menampakkan diri. Ya, kalau kita lihat dari kejujuran gitu, ya dalam hal
kejujuran, dia jujur menyatakan dirinya seperti ini loh saya, gitu Abu Janda. Nggak dia takut dihujat, dia itu apa namanya suka bikin orang sakit hati, nggak takut dia. Karena kan ada orang dia jahat tapi pura-pura baik gitu. Terutama misal kalau ada pemilihan. Ada pemilihan, tiba-tiba religius, ngelihat orang senyum, tapi begitu gagal mabuk. Ya kan? Karena dia pura-pura baik waktu itu. Nah, dari segi kejujuran nih Abu Janda nih jujur lah. Cuman kan kalau kejujuran kita membuat orang sakit hati, apalagi banyak orang sakit hati gitu, ya janganlah. Apalagi kalau kita perhatikan, coba perhatikan enggak, kalau Abu Janda ini, walaupun saya tidak intens gitu kan mengikuti perkembangan dia Abu Janda ini, karena saya bukan janda juga gitu ya. Jadi tak menarik mengikuti dia itu. Pokoknya kalau orang ada yang menghina agama, ada orang menghina kitab suci, ada orang menghina nabi, itu justru dia akan membela, jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung. Agama kita agama damai, nabi kita mengajarkan kasih sayang, jangan marah. Tapi giliran organisasinya mungkin disinggung, lembaganya disinggung, orang yang dia kagumi disinggung, dia yang paling marah. Dan komentar terbaru dia tentang, ya sangat kita sayangkan lah, ada manusia kok berbicara kepada manusia. Ya, jadi mohon maaf nih, saya bukan bermaksud memperkeruh ya. Tentang komentarnya kepada saudara kita gitu, yang berbau ras kan, rasis lah istilahnya. Loh, gara-gara apa? Gara-gara mungkin orang ini dia memperjuangkan sesuatu yang menurut dia benar. Lalu Abu Janda keberatan, lalu menghina orang ini. Loh, bukankah dia yang paling menyuruh orang kalau istilahnya marah itu seharusnya jangan marah, dia bilang kan? Kok giliran ini sekarang dia yang menghina? Nah itu, kalau saya melihatnya seperti itu, sehingga mungkin Abu Janda ini hanya gambaran, hanya perwakilan kebanyakan kita, tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia ini sudah yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Kita terlalu mencintai manusia, terlalu mengidolakan manusia, sehingga kita melupakan Sang Pencipta. Begitu. Terus gimana? Ini gimana? Masih tentang Abu Janda nih kan? Ya, memang sudah asik kita bahas Abu Janda ini ya. Tambah hangat jadi hujan-hujan gini ya bahas Abu Janda. Bismillah, jadinya aku niki sering saya lihat postingan-postingan beliau Abu Janda terkait bahwasanya beliau niki selalu mengedepankan yang namanya toleransi. Sehingga menurut dari tangkapan saya bahwasanya saking toleransi dia gitu ya, seperti halnya kemarin waktu perayaan Natal, dia juga mengucapkan selamat Natal sama orang orang Kristen, dan juga tatkala ada orang yang menyinggung bahwasanya ada salah seorang habaib yang mengatakan bahwasanya orang non-muslim menurut akidah kita yang Islam itu tidak masuk surga, tapi menurut pemahaman si Abu Janda ini mengatakan saking toleransinya itu mengatakan bahwasanya ini juga orang-orang yang di luar Islam ini dia masuk surga, kata beliau. Nah, sebenarnya toleransi dalam Islam itu gimana sih, dan batasannya itu bagaimana? Tentang toleransi dalam Islam sudah banyak kita mendengar pendapat-pendapat, statement, ceramah-ceramah, pidato-pidato dari guru-guru kita.
dari ustadz-ustadz yang sudah tenar tentang toleransi. Ada yang mengatakan toleransi itu bukan menjadi bagian dari orang yang kita tolerir gitu. Toleransi itu adalah bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Itu toleransi. Sehingga pada prinsipnya toleransi itu adalah tidak saling ganggu sebenarnya. Kalau kita bawa dia ke agama nanti melebar jadinya. Jadi intinya toleransi itu tidak saling ganggu. Misal kita ini senang musik, kebetulan di tempat kita itu ada orang sakit, terlepas lah mau dia orang kaya, orang miskin, dia agamanya apa, Islam, non Islam gitu. Ya kita harus menghargailah, mentolerir. Walaupun kita senang musik, ini apa namanya, perkampungan senang musik, kalau ada warga sakit ya pahami lah gitu ya. Jadi intinya toleransi itu saling menghargai. Nah, adapun ketika kita bertanya batasannya seperti apa, sebenarnya batasan saling menghargai itu tidak ada. Tidak ada batasan toleransi. Ya. Yang ada batasannya itu adalah akidah. Dalam hal akidah ada batasan. Kalau dalam toleransi tidak ada batasan. Sampai kapanpun kita harus saling menghormati. Gimana? Tapi memang alam pun ini ketika kita bahas Abu Janda marah deh ini. Hujan lebat ini ya. Hujan lebat ini dibarengi sama angin. Gara-gara kita bahas Abu Janda ini. Cuma memang Abu Janda ini dia beruntung. Abu Janda ini beruntung. Walau alam, apakah memang ada orang besar yang menyayangi Abu Janda? Apakah Abu Janda ini sebenarnya dia hanya pesuruh gitu? Ada orang yang berkuasa yang nyuruh dia, pokok kamu ngomong sudah begini-gini, nanti saya yang lindungi. Nggak tahu juga kita Abu Janda ini. Sehingga kalau saya, daripada kita menduga-duga, saya katakan tadi Abu Janda ini orang beruntung sudah. Apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia lakukan itu tidak ada berhasil membuat dia kapok kita Abu Janda ini. Apakah kapok karena masuk penjara, apakah kapok karena di istilahnya kroyo gitu. Banyak orang ngancem-ngancem dia kan, tapi dia asik-asik saja Abu Janda ini. Nah ini lanjut di Abu Janda gitu. Ya Abu Janda ya. Abu Janda ini kan memang selama ini dia teliti ya, Abu Janda itu pakai seragam panser gitu. Panser. Ya walaupun ada tangkapan panser terkait pernyataan Abu Janda ini bukan mewakili dia. Sama mewakili atau nama organisasi itu nama pribadi. Mungkin dari kelompok dan kita mungkin ada salah kelompok untuk organisasi atau PBNU bagaimana bersikap ke Abu Janda. Apakah ini contohnya sudah jangan jangan anggap NU karena kan NU orang apalagi kan di Banser itu ada dia mereka punya goyang-goyang kayak yang harus ditaati kan kayak tawazun, kemudian iktidal itu mereka ikuti kan di Banser gitu. Nah sedangkan dengan ceritanya rasisme yang berjangka ini kan ini sudah keluar daripada aturan Banser. Mungkin ada saran-saran dari untuk NU lah karena tapi Janda Saya langsung saja ke Abu Janda kalau saya. Karena apa? Saya merasa bagian dari Banser, saya bagian dari NU, jadi tidak perlu saya ngusul ke Banser, tidak perlu saya ngusul ke PPNU. Saya langsung aja ke Abu Janda selaku saudara gitu. Walaupun kita benar, kalau ada orang sakit hati, masa gengsi kita minta maaf? Ya tapi saya benar, tapi dia sakit hati gara-gara kamu mengucapkan benar.
Misal saya ini, kebetulan saya bercanda misal sama kamu sini. Ada yang misal kulitnya hitam. Ya, loh, kok kulitmu hitam sekali? Maksud saya bercanda. Tapi, dan itu benar. Lalu, marah dia kan? Loh, jangan menghina begitu Pak Ustadz. Dia bilang, mohon maaf, saya maksudnya bercanda. Tapi, kalau kamu tersinggung ya saya mohon maaf. Kan gitu. Dan, Abu Janda, dia yang ngajar kita harus begitu. Sekarang, mungkin dia hilap lah, atau memang dia ingin mengatakan itu karena dia menganggap pernyataan itu benar. Kalau ada orang sakit hati, ya minta maaf lah, Bang Abu, Bang Janda, itu kan? Minta maaf lah, wal ya'fu wal yasfahu. Yang menyakiti, maulah minta maaf. Wal yasfahu, yang tersakiti, yang tersinggung, rela hatilah memaafkan. Oke lah, Abu Janda merasa benar, dia nih ada yang dia perjuangkan, ada yang dia tegur segala macam. Ketika ini bikin gaduh negara ini, ketika ada orang sakit hati segala macam, apa sih beratnya? Oh ya sudah, saya minta maaf, selesai. Kalau saya, usul saya, kalau ada orang merasa tersinggung, minta maaf supaya aman negara kita ini. Kan ya lagi-lagi Abu Janda, kan dia Abu Janda juga berjuang deh bagaimana kita mengalahkan corona ini. Dia bantu pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan dengan perilaku Anda ini loh, sekarang ini orang jadi bertambah ujiannya. Selain corona juga bertambah nih, ada yang merasa tersinggung lah, ada ras yang merasa tersinggung, ada kelompok yang merasa tersinggung dan menyebabkan akan gontok-gontokan. Ya minta maaf lah gitu. Nah ini dari saya. Nah kalau apa yang saya sampaikan ini sepakat atau sesuai lah dengan atasan Abu Janda. Kalau dia tidak mau Abu Janda, mungkin mereka yang jewer dia. Ya Abu Janda, minta maaf kan gitu. Kalau saya begitu, saya selaku saudara mohonlah, minta maaf lah. Tuh. Tapi kalau dia tidak mau ya kita mau bilang apa? Kan Abu Janda tuh pandai sekali bikin orang sakit hati. Nggak tahu saya sekarang ini misal konten saya ini begitu ditonton sama Abu Janda, lalu dia mau reaction, dia ya mungkin malah dia hina-hina kita kan. Nggak tahu kita, karena dia tipe manusia yang unik sudah kayak Abu Janda. Apakah dia benar-benar mewakili dirinya atau dia hanya sekedar pion ini, kita nggak tahu ya. Nah, Amri kayaknya nih ada yang menarik tentang Abu Janda. Oh, kurang kenal dengan Abu Janda. Hebat ini. Oh, hebat ya. Kalau pernyataannya tentang agama Islam adalah agama yang modal. Ya seperti yang saya katakan tadi, dia tipe orang yang seneng sensasi gitu. Kayak dia kayak dia ini mewakili orang tertentu gitu, yang dia sengaja dilepas untuk dia berkomentar. Pokoknya kamu komentar seenakmu sudah, untuk ngetes siapa sih yang sakit hati gitu. Sehingga ya kayak tadi, agamanya sendiri pun dia hina, nggak masalah bagi dia. Karena tadi yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Dan kata Nabi, kalau 5 hal dicintai orang kemudian dilupakan 5 hal ini, maka lanjutannya abatalahumullah bil ghala wal waba wal mautul fujai wajurul hukam. Ya, kalau sudah ini melanda kita nanti, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka dengan kesulitan ekonomi. Semua serba mahal, daya beli masyarakat rendah. Ya, sekarang kita alami dia, karena kayak Abu Janda dan yang lain-lain ini, seperti saya katakan tadi, beliau ini hanya mewakili lah, dan tidak hanya beliau yang kayak begini. Kemudian
wabak. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana. Ayo. Tak henti pesawat jatuh, yang di udara jatuh, yang di laut meluap, yang di darat gempa, yang di gunung meletus. Ya kan? Kemudian mautul fujai. Kita akan diuji dengan kematian mendadak. Banyak orang-orang soleh meninggal dunia. Belum lagi gara-gara bencana ini banyak orang meninggal dunia. Belum lagi nih pandemi ini, Masya Allah. Karena kayak tadi, karena kita sudah mencintai 5 dan lupakan 5 itu. Dan paling utama tadi, mencintai makhluk dan melupakan kholik. Dan yang terakhir, kita diuji dengan hukum yang semena-mena. Yang salah dibenarkan bisa, yang benar disalahkan bisa, yang seharusnya ditangkap tidak ditangkap, yang seharusnya tidak ditangkap ditangkap, gitu kan? Ini karena tadi, karena ulah kita lah, bukan hanya ulah Abu Janda. Kalau sekedar satu orang yang berulah kayak Abu Janda ini, saya rasa tidak banyak ujian kita kayak gini. Dia banyak, cuman Abu Janda aja yang kentara. Maka masing-masing kita introspeksi lah. Jangan-jangan kita juga Abu Janda, cuman tidak populer gitu. Kita sudah terlalu mencintai makhluk sehingga melupakan pencipta gitu. Daripada semakin marah alam ini ya, hujan makin besar, angin makin besar, ya mungkin pertemuan kita akhiri. Terima kasihlah kepada anda-anda yang menanyakan lagi tentang Abu Janda, sehingga keluarlah statement saya di channel kita ini tentang Abu Janda, walaupun udah sering ditanyakan ini. Dan mudah-mudahan lah pesan ini sampai bang sama Abu Janda ya. Nah, saya tunggulah reactionnya. Ya, seperti apa reactionnya. Atau mungkin Abu Janda menganggap saya ini hanya kecoa di dapurnya, jadi tidak penting nanggapi gitu kan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.